Kita masih berbicara seputaran mengembangkan potensi supaya kita bisa jadi berkat buat banyak orang dalam hidup ini. Saudara, sungguh potensi itu adalah anugerah yang kedua setelah keselamatan. Boleh nggak saya katakan itu? Yang pertama jelas keselamatan, pengampunan karena darah Yesus itu luar biasa. Tapi Bapa di surga tidak akan hanya sekedar menyelamatkan kita. Kita harus tahu konsep ini. Saya ulangi, kalau hanya untuk menyelamatkan kita saja supaya kita tidak ke neraka tapi ke surga, saya percaya Yesus nggak perlu mati, cuma mindahkan saja kok. Istilah saya, maaf sangat tersinggung dulu, Tuhan buka aja travel agent. Ngerti maksudnya ini? Iya toh. Kalau cuma mindahkan orang ke neraka ke surga nggak perlu mati Tuhan Yesus. Buka aja travel agent, pakai angkutan apa pindah semua sudah. Tapi kalau sampai Yesus harus mati dengan cara seperti itu, lalu hasilnya hanya keselamatan saja, untuk apa? Sama seperti ilustrasi begini, nggak mungkin lah ada orang sebodoh apapun di dunia, ada seekor nyamuk di rumahnya, ini nyamuk nakal sekali, jengkel, lalu dia nuklir rumah itu. Ngerti maksudnya? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Nah, itu sebabnya setelah dia selamatkan kita, untuk apa setelah itu? Manusia itu punya potensi yang luar biasa dalam dirinya. Ada satu kemampuan, ada satu kuasa yang dia berikan kepada kita. Kita lihat fakta yang dalam dunia ini, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan sangat mengagumkan. Adik-adik di SMP, tidak kebetulan kalau kalian di sini, terima kasih pada ibu guru kalian yang mengajak kalian, karena kalian adalah orang-orang yang Tuhan lahirkan dengan luar biasa. Saudara, saya mau tandaskan, saya mau tekankan ini. Potensi itu Bapa di surga berikan kepada semua orang. Dia tidak pernah pilih kasih. Ingat ini. Jadi orang jahat pun punya potensi. Betul tidak? Buktinya kejahatan-kejahatan makin luar biasa itu sebuah potensi yang dikembangkan. Narkoba, kok bisa orang berpikir menciptakan obat-obatan yang bisa mempengaruhi syaraf otak? Kalau orang itu nggak punya potensi dalam dirinya yang dia kembangkan, nggak mungkin seperti itu. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang negatif dengan kecanggihan teknologi yang mereka pakai, hebat sekali. Saudara, dunia dibuat kagum dengan orang namanya hackers. Hackers itu pencuri lewat internet, lewat komputer. Itu lebih daripada maling. Maling masuk rumah, rampok bank masuk ke bank. Ini orangnya duduk di rumah, hanya cuma tekan-tekan touch-nya itu saja, tapi dia bisa jadi pencuri seluruh dunia. Hebat sekali. Dan dunia mengakui hackers-hackers sekarang ini itu anak-anak yang umurnya baru 20-an. Yang terakhir tertangkap di New Zealand umur 21 tahun. Nah, dia bisa masuk ke komputernya CIA dan Pentagon. Selama 2 tahun Pentagon itu kebobolan terus. Mereka itu cari siapa hackersnya ini. Jadi anak ini jadi pencuri lewat internet sejak umur 19 tahun. Bayangkan, tidak ada yang tahu. Nah, pemerintah mereka kebingungan. Siapa hackersnya ini? Jadi mereka pakai sandi, ya. Padahal password itu kan sulit dilacak. Kalau bukan orang yang masang sendiri, pakai kode apa nggak ada tahu. Tapi ini anak 19 tahun, walaupun dia tidak curi untuk yang jahat, tidak. Dia itu iseng. Dan dia bangga, karena dia bisa menembus Pentagon, menembus komputer CIA. Apa enggak kelabakan itu Amerika? Begitu mereka bisa tangkap, mereka itu rasa sakit hatinya luar biasa. Anak kecil, kenapa bisa seperti itu? Karena punya potensi. Katakan amin. Punya potensi dalam diri yang dia kembangkan. Adik-adik, jangan puas walaupun orang tuamu mungkin miskin. Saudara, ingatkan kepada semua orang yang kita temui, kemiskinan orang tua. Ya, kalian dengar ya adik-adik SMP. Dan kita semua gembala-gembala, orang-orang dewasa, sampaikan pada semua orang. Alkitab dan dunia itu sudah membuktikan kemiskinan orang tua tidak akan membuat anak-anak tidak bisa mengembangkan potensinya. Betul? Kemarin kita sudah belajar soal Thomas Alva Edison. Bukan cuma miskin orang tuanya, tapi anak itu bodoh.
Bodohnya bukan karena otaknya tidak mau berkembang. Bodohnya adalah dia punya sakit, namanya dialeksia, penyakit yang dulu nggak ada obatnya karena nggak ada terapinya. Dia bisa baca abjad jadi kata, setelah jadi kata, Thomas Alva Edison kecil ini kelas 3 SD tidak bisa menyusun jadi kalimat. Jadi kan bingung, begitu suruh baca, berhenti dia, apa itu hilang semua. Dan orang yang punya sakit itu bisa kebalik-balik bacanya. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Siapa nyangka yang dikatakan bodoh cuma kelas 3,5 SD. Jadi kelas 4 aja nggak nyampe. Tapi dunia diberkati, penemuannya dipakai sampai hari ini. Dalam sejarah manusia, dia adalah satu-satunya orang yang tidak ada saingannya sampai hari ini. Sampai dia mati, dia sudah mematenkan hak penemuannya. 1100 sekian penemuan. Hebat sekali. Siapa nyangka cuma kelas 3 SD. Jadi kalau 6 SD gak lulus, gak mungkin dia S1. Dari mana S1-nya? Tapi dia hebat karena potensinya dikembangkan. Saya kemarin ngomong soal Bill Gates, mahasiswa drop out. Dia gak pernah lulus S1-nya. Tapi dia mikir, dia sadar dalam dirinya ada potensi yang luar biasa. Lalu dia otak-atik komputer. Maka dia menemukan perusahaan Microsoft yang terkenal itu. Sebelum Bill Gates, Apple dan IBM itu menguasai dunia. Tapi kaku dan mahal sekali yang mereka punya. Begitu Bill Gates muncul, software Microsoft menghancurkan IBM dan Apple. Menguasai dunia hampir 15 tahun, tidak ada saingannya. Setelah itu baru muncul Yahoo, baru muncul Google. Itulah potensi manusia yang dikembangkan. Di Alkitab kita menemukan, mulai dari Gideon, kita lihat anak muda ini penakut. Adik-adik kalian harus belajar ini. Maka itu orang tua, tolong tokoh-tokoh iman di Alkitab kita bongkar. Alkitab itu jujur, selama-lamanya mereka, sekala-kalanya mereka tetap disebutkan. Tapi Tuhan tunjukkan bagaimana kalau mereka bergantung kepada Tuhan. Nah, anak-anak kita perlu tahu itu. Gideon itu penakut. Karena bangsanya dijajah oleh Midian, oleh Filistin, begitu kuat. Sampai dia sebagai anak muda mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kata itu menunjukkan tidak mungkin. Sampai hari ini semua orang tahu, gak usah di Israel zaman dulu. Orang yang mengirik gandum atau padi gak boleh di tempat yang tertutup. Pemerasan anggur itu tempat tertutup, tidak boleh kena matahari. Kalau tidak ada fermentasi, jadi cepat berarak. Nah, kalau sampai orang mengirik gandum di tempat yang tertutup, ini orang ketakutan. Orang mengirik padi atau gandum perlu tempat terbuka, bahkan perlu angin yang lewat supaya sekam-sekamnya cepat diterbangkan. Ngerti bayangan ini? Nah, kenapa Gideon sembunyi? Karena dia takut hasil panen mereka dirampas oleh Filistin itu. Nah, dalam ketakutannya, malaikat Yahweh datang dan dia jadi orang hebat. Kita lihat Daud, anak tertolak, anak terbuang, tidak ada harapan apa-apa dalam hidupnya, tapi luar biasa di dalam kesendiriannya di padang penggembalaan dia mengembangkan potensi musiknya. Ini rahasia luar biasa. Saudara, dunia itu mengakui orang yang suka musik itu biasanya pasti cerdas. Kenapa? Musik itu menolong, menstimulir ya kepandaian dalam dirinya untuk berkembang. Kekuatan musik luar biasa. Maka itu 10 tahun terakhir ini seluruh dunia sudah mempercayai. Semua ibu hamil sekarang di toko-toko buku, Gramedia contohnya juga, pasti ada satu rak musik khusus untuk ibu hamil. Hebat sekali. Israel adalah negara pertama yang mengembangkan itu. Bahkan di Israel sekarang ini semua peternak sapi kalau siang dan malam setelah sapi itu makan siang atau malam tidur itu sudah seperti tempat karaoke atau apa, ada musik, tidak boleh mati untuk sapi-sapi itu. Bayangkan, sapi saja dengan musik susunya bisa lebih banyak. Sampai hari ini terjadi seperti itu. Jadi terapi musik itu luar biasa. Nah, Daud mengalami itu. Potensi dirinya berkembang lewat musik. Dan dunia mengakui bayi-bayi dalam kandungan yang diperdagangkan musik selama kandungan itu, klasik khususnya, bukan musik disco, bukan musik rock, tapi klasik,
maka kejeniusan anak itu beda dengan bayi-bayi yang tidak diperdengarkan musik.